Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumpi bergizi bareng Mak Muri, sesi keempat di drama challenge, Muri 100 Days Challenge. Hari keempat ya, Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini Mak Muri juga menghadirkan sosok wanita tangguh. Mak Muri, kenapa sih emak-emak semua? Kenapa sih emak-emak semua yang jadi bintang tamunya? Ya sudahlah ya. Biar senasib sama makmur ini. Dan juga sebenarnya sih ini bagian dari syiar aku bahwa untuk menjadi seorang ibu rumah tangga itu bukan berarti lonely, bukan berarti hilang dari kehidupan, bukan berarti tidak bisa berkarya, ya nggak mak? Ya, bukan berarti berhenti belajar. Nah itu aku nggak mau banget tuh kalau kita sosok perempuan terus kemudian berhenti belajar, berhenti berkarya. Aku nggak mau gitu. Padahal justru sebenarnya ketika kita menjadi sosok seorang ibu, diperlukan ibu yang berwawasan luas, diperlukan ibu yang punya semangat belajarnya tinggi, yang justru nanti harus ditularkan ke anak-anak kita. Ya nggak? Setuju nggak? Coba yang setuju siapa nih? Yang setuju bahwa seorang ibu itu harus semangat belajar, seorang ibu itu harus beraktivitas, harus berwawasan luas, komen dong. Ada Mbak Dea Setia Putri. Mbak siapa tuh tadi tuh? Mbak Ardani Rahma ya, welcome, welcome. Mbak Fitra underscore Coko, ada apa tuh tadi? Ada komunitas emak bu buat belajar mak, ada banget. Tapi kalau yang ini komunitasnya adanya di Facebook ya mak. Mak tinggal buka di Facebook, cari namanya komunitas emak all shop. Itu udah ada 72.000 loh. 72.000 membernya di sana. Setiap hari insya Allah Senin sampai Jumat ada berbagai informasi, motivasi, juga ada ilmu-ilmu teknis, tutorial-tutorial seputar emak all shop. Jadi apa aja sih aplikasi, kemudian ada info-info terbaru nanti disampaikan di sana. Nah, pemateri kita nih sudah join, silahkan diklik mak. Mbak Balkis Rahma. Kok enable? Mbak Dea Setia Putih, Alhamdulillah. Alhamdulillah aku baik. Ya, kita menunggu. Sip. Nah, tema kita hari ini adalah hijrah dari offline ke online. Pas banget nih datang nih ya bintang tamunya kita nih. Assalamualaikum Teh Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen deh. Iya ya, kita udah lama ya, terakhir ketemu yang di rumah kamu itu ya. Apa ya waktu itu ngapain ya? Lupa deh. Ngapain? Waktu itu tuh makan-makan. Udah inget itu aja, makan-makan aja gitu Udah ya. lama kita nggak Sambil ngerujak melihat. ya. Iya nggak ngerujak, yang ngerujak di rumah aku ya. Iya. Nih, kan kok ngomongin ngerujakan ya, yang lain pada bingung nih, yang lain pada bingung kenapa ngomongin rujakan. Jadi sebenarnya aku sama Teh Dia ini, anak kami itu sebenarnya pernah satu sekolah ya Teh ya, pernah satu sekolah nih. Jadi kenalnya karena anaknya Teh Dia sama anak aku di satu sekolah. Terus tapi waktu kamu kenal aku tuh sebelum itu ya? Iya. Atau gimana Teh Dia? Enggak. Waktu itu kan waktu pas ya anak kita satu sekolah. Terus aku belum sadar ada temori gitu. Terus aku kebenaran lagi cari seminar-seminar bisnis. Terus aku dikasih tahu suami, ini katanya wali santri kutab juga gitu. Terus pas aku ikutan, oh yang ini orangnya. Oh yang ini, yang nggak pernah nyapa ya. Terus akhirnya habis acara yang seminar bisnis itu sepekan kemudian ada acara kajian wali santri itu kebenaran di rumah Temuri kan. Nah di situ aku lanjutin lagi deh curhatnya. Oh gitu, ya ya ya. Teh Dea, sebelum kita ngomongin curhatan waktu itu ya, kenalan dulu dong sama teman-teman nih. Teh Dea tinggal di mana sih? Dan sekarang sibuk apa? Aku deg-degan loh ini. Biasa kan aku di balik layar ya. Di layar ya, kalau ya. Pan berasa aneh sendiri gitu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kenalin aku Dea, business owner Simple Happy dan Pepohonan. Sekarang aku tinggal di Cimahi. Ada orang Cimahi nggak di sini ya? Yang Cimahi komen-komen nih, ada Mama Cimahi nih ya.
Nah, itu yang di belakang kamu itu juga bagian dari pepohonan ya. Pepohonan tuh apa sih? Pepohonan. Ginilah, ini bukan jualan aku sih, ini yang koleksi akunya aja, Mbak. Yang Ini bagus-bagus banyak disimpan ya. 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 Jadi pepohonan itu bisnis apa coba? Tanaman hias, tanaman hias. Fokusnya sih untuk dekorasi rumah. Jadi biar rumah kita tuh cantik gitu ya. Jadi Oh, dekorasinya, iya dekorasinya sekarang udah ganti ya. Musimnya jadi pakai tanaman hidup gitu. Jadi rumah juga kerasa lebih seger kan. oh, jadi pepohonan itu bisnis home decor tapi di Ya, tanaman ya. Jadi lebih lebih ke home decor tanamannya. Terus kalau yang satu ya. lagi tadi apa? Simply Happy itu Simply, apa? Simply Happy Shop Gami Syari. Jadi nikop juga, cat juga ada di situ semuanya. Ya, jadi Simply. Mama yang pakai Gami Syari boleh nih yang mau ngagen ya. Loh kok jadi promosi ya? Oh, open resale. Jadi produsen ya. TDA ini produsen ya. Nah, teman-teman, jadi TDA ini produsen Gami Syari. Ada Gami setnya dan juga ada nikopnya ya. Kemudian nambah lagi income-nya adalah di pepohonan. Pepohonan itu bisnis apa tadi home decor tapi tanaman gitu kan ya. Nah, ini kan full online ya semuanya. Berarti nggak punya butik Full ya TDA ya? online. Nggak punya butik ini online. Sekarang, dulunya kan offline. Boleh dong cerita. Suka Dulu, dukanya offline tuh kayak gimana sih dan udah mulai dari tahun berapa yang offline-nya? dulu pertama tuh sebelum Simple Happy aku kan sempat jualan yang lain juga ya, Teh. Aku sempat jualan jus. Terus jus gerobakan gitu, Teh, pinggir jalan. Sama si AA, sama suami. Jadi, Terus udah nikah ya? Udah nikah sama suami ya? Oh, dari belum? itu waktu itu masih kuliah. Terus Oh, cari-cari modal nikah. iya gitu, Bu. Paham Sama, Bu. banget. Ternyata sama, Bu. Dari situ jualan siomay. Itu Masya jualan. Allah. Terus sambil jualan keripik keripik pedes tuh. Dulu kan keripik setan ya musim banget. Nah, dari keripik setan itu sih akhirnya dapat modal buat nikah. Nah, sambil Masya Allah. semuanya itu aku pengen ngejalanin usaha yang kayaknya nih cewek banget gitu. Nah, akhirnya waktu itu aku ngejalanin buat oh, sebentar teh. Waktu itu aku ngejalanin Simple Happy. Nah, waktu itu pas Simple Happy itu tahun 2009. 2009 itu aku masih kuliah, jadi tiap hari pulang kuliah itu belanja dulu ke Pasar Baru, beli baju, terus aku jualin lagi kayak gitu. Asalnya sih ke temen aja jualannya, terus itu Oh, lama-kelamaan jadi dulu Simply Happy itu belum nggak langsung produksi ya, distribusi dulu enggak, ya. ya, Beli di pasar baru, kemudian dijual lagi ke teman-teman. Oke, dari zaman kuliah udah nyari duit tuh ya. iya, The butuh power of duit. kepepet ya, alhamdulillah ya. Waktu itu kan pikirannya sih simpel sih Teh, cuman aku tuh butuh uang buat beli baju untuk apa baju kuliah tiap hari gimana caranya bisa ganti-ganti gitu karena kan nggak mungkin aku minta terus-terusan ke ibu ke ayah gitu ya jadi aku kepikiran kayaknya aku harus usaha deh tapi apa ya gitu Masya yang Allah. aku juga seneng ngelakuinnya gitu ya udah aku seneng shopping ya udah deh aku jadi tiap hari pulang kuliah itu anak-anak kampus udah pada hafal banget gitu deh kemana ke Kings ya pasar baru ya iya gitu nah akhirnya dari situ sempat online juga sih Teh, tapi waktu itu online-nya ya masih nggak ada ilmunya ya. Jadi nggak ada hasil gitu dari online Teh. Akhirnya dari situ aku buka toko. Nah kodarullahnya aku belum mengenal riba kan waktu itu. Jadi tokoku waktu itu sampai 3 cabang, akhirnya semuanya harus tutup gitu. Bangkrut lah. 3 cabang, di mana aja 3 cabang tuh? Cimahi Mall 2, di Balto 1. Terus waktu itu atas saran Temori juga aku harus tutup toko Wait, wait, aku. wait, wait. Sebelum sampai Cimahi. Jadi Cimahi Mall sama Cimahi Mall ada 2 toko. Baltos, Baltos itu kalau teman-teman tahu tuh adanya di Di Bandung ya, dekat menuju Tol Paster tuh. Nah itu ya, tiga, tiga itu modalnya dari modal bank. ya waktu itu yang pertama sih dari bank, yang Cimahi Mall yang pertama itu. Nah, terus yang kedua itu dari investor waktu itu. Karena aku sempat dapat investor juga.
Nah, terus yang ketiga itu juga sama dari investor juga kayak gitu. Nah, pas udah Oke. itu investor Itu ya. masih distribusi ya? Masih distribusi, belum brand sendiri? Ya, belum brand sendiri. Itu masih dulu jualannya masih casual gitu, baju-baju kuliah, baju kerja, celana, masih jualan celana kayak gitu, masih rok kayak gitu-gitu teh. Jadi belum syari. Nah, itu berapa lama? Yang offline-nya berapa lama tuh? Offline-nya Yang sampai 2000, aduh aku lupa ya. 2017 akhir. dari 2017 akhir. Dari mulainya dari 2012. wow, 5 tahun ya. Ya. 5 tahun jualan offline. Sebelum ketemu aku dan aku omelin ya, sebenarnya selama 5 tahun itu apa sih kendalanya, kok kayaknya berat banget itu di bisnis offline tuh? Apa bener? Apa sih kendalanya? Jadi berat banget sih teh, bener ya. Kan ya sebenarnya sih kalau misalnya waktu itu aku pikir karena aku belum tahu ilmunya gitu ya, enak ya punya toko gitu, ngerasa keren gitu sih teh. Nggak ada salahnya sih ya, asalkan emang kitanya kuat di modal, karena operasionalnya itu emang gede banget gitu. Pertama kan kalau sewa di mall itu biaya sewanya pasti nggak murah. Terus ada biaya service charge, itu service charge bulanan itu lumayan gede banget gitu. Beda bayar listrik di mall dan listrik rumahan, itu bisa 2 kali lipatnya. Belum lagi Padahal tokonya juga kecil ya. tokonya kecil, tokonya 2 kali 2, tapi service charge-nya bisa sampai 600.000 satu bulan. Wow. Terus udah gitu belum lagi untuk pegawai kan ya, biaya pegawai gitu. Buat yang jaga, waktu itu aku pakai 2 pegawai, 1 kasir, ya 1 untuk yang rapi-rapihinnya itu. Berarti ada 3 toko dan 6 karyawan berarti. Waktu itu yang toko yang pertama 2, toko yang kedua 1 karyawan, toko yang ketiga 1 karyawan juga. Nah, jadi sebulan itu ada fixed cost-nya adalah biaya karyawan 4, biaya sewa tempat, sama biaya tadi itu ya, apa tuh tadi, service charge-nya di mall ya. Ya. Jadi ternyata kalau di mall itu teman-teman nggak cuma sewa tempat, tapi ada service charge ya, dan itu juga lumayan ternyata harganya ya. Iya. Nah, kemudian apa lagi kendalanya kalau jualan offline? Kendalanya adalah ya kita nggak bisa apa ya, ngeliatin kalau kita tuh punya barang ini loh gitu kan, karena barangnya ya kalau offline tuh orang kadang cuma lihat toko kita dari luarnya aja ya, kita nggak tahu padahal kita di dalam punya barang yang bagus gitu, punya kualitas yang bagus. Kita nggak bisa kasih tahu ke mereka satu-satu yang lewat, ini kita punya barang ini bagus banget kayak gitu. Nah itu kita nggak bisa kasih tahu mereka itu, jadi kita cuman gimana caranya nih bikin orang tertarik buat masuk ke toko kita. Nah itu kan butuh effort ya pasti. Nah itu juga biasanya dari dekorasi toko harus menarik biar orang yang lewat mau masuk ke toko kita. Ya. Iya. Nah buat bikin dekorasi toko yang menarik itu kan butuh biaya juga kan teh gitu, dan biayanya nggak sedikit gitu. Untuk dekorasi 1 toko aja bisa sampai 20-50 juta. 20-50 juta. Wow, Masya Allah. 2. Dan itu sebagian dari uang return itu ya? Iya. Begitulah teh. Nah, berarti challenge-nya kalau di offline itu yang pertama adalah bagaimana first impression orang ketika lewat ya. First impression orang lewat mau masuk gitu kan ya. Jangankan untuk milih-milih produk ya, untuk mau masuk juga kita butuh challenge juga ya, untuk mereka mau masuk aja dulu gitu ya. Nah, Iya. untuk pertama adalah masalah dekorasi. Terus juga kalau aku sebagai konsumen ya, kalau ada si Mbak SPD-nya agak mukanya cemberut, agak nyemberut, aku malas masuk deh. Iya nggak sih? Iya, itu juga kan berarti kita harus training juga kan gitu, dan kita juga harus sering-sering ngawasin juga. Kadang kan moodnya shopkeeper itu nggak, ya namanya perempuan ada masa PMS ya, dimana moodnya pasti berubah. Nah kayak gitu kan gimana caranya kita ngajarin mereka untuk tetap profesional kayak gitu teh. Atau yang kalau ada bos kerja, kalau nggak ada bos mojok megang handphone aja. Ada gitu juga nggak sih? Ada Ngalamin nggak sih? Pernah juga kejadian seperti itu.
Ya mungkin ngerasa nggak enak kali ya, apa tanggung jawab, mungkin ngerasa punya tanggung jawab, jadi ketika aku datang ke sana ya rajin gitu ya. Tapi ketika aku udah pulang ya kadang suka dapat laporan juga sih dari customer gitu, karena kan customer ada yang kenal sama aku, teh kok tadi pegawainya jutek sih, aku kesana nggak disenyumin kayak gitu-gitu. Itu challenge juga ya buat Iya, buat iya, kita mempertaruhkan tadi dekorasi 25 juta, mempertaruhkan sewa tempat segala macam. Udah segede gitu modalnya, ternyata challenge utamanya juga salah satunya adalah dengan service excellent dari karyawan kita ya. Itu juga yang menjadi perhatian kalau teman-teman mau di bisnis offline. Selain itu apalagi teh? Tadi pertama dengan challenge-nya adalah dekor di iya, pertama ya, mahal sekali. Aku nggak kebayang loh kalau ternyata sampai 25 juta, 50 juta kayak gitu ya. Terus yang iya, kedua udah mah kita modal banyak ya ternyata, bagaimana untuk membuat si karyawan itu pelayanan tetap baik, konsisten, nggak cuma kerja kalau kita tongkrongin kan nggak mungkin ya, kita makan kita juga nggak mau ya iya. nongkrongin toko terus-terusan kan, itulah fungsinya kita bayar mereka. Ternyata challenge-nya juga ada di situ. Apalagi teh Dea kalau di offline tuh challenge-nya? Sama jam operasional mall kan kita harus ngikutin kan, Teh. Jadi kalau misalnya di mall itu kan berarti buka jam 10 sampai tutup lagi jam 10. Berarti kita harus punya dua shift ya, Oh, harus punya dua shift. Jadi kalau misalnya satu karyawan ada yang sakit ya kita harus siap-siap jadi backup. Waktu itu aku seperti itu gitu teh, karena karyawannya kan cuma dua. Ketika ada shift pagi dan siang ya aku harus siap-siap buat masuk nanti shift paginya atau shift malamnya, seperti itu teh. berarti tadi kan ada 3 toko, satu toko ada yang sendiri, berarti yang satu Ya, lagi dia berdua dong sebenarnya, dua orang ya. Total yang karyawan berapa berarti sama yang shift? empat, empat. Jadi yang di yang pertama itu kan dua, nah itu shift-shiftan. Nah toko yang Mm. kedua itu tutupnya lebih awal teh, karena ya itu aku ngitung kosnya, aduh kayaknya belum sanggup ya buat Oh, lebih awal dari toko ya. Kita tutup iya, duluan gitu. iya, karena kan dia posisinya di lantai bawah. Nah, di lantai bawah itu qadarullah ya lebih sepi gitu teh dari di lantai atas. Jadi sama pihak mallnya boleh tutup lebih awal. Tapi kalau untuk di atas itu peraturannya nggak boleh tutup lebih awal. Nah, itu dia tuh, setahu aku kan dari kita juga harus ngikutin pihak mall ya. Udah harus Ya, buka sebelum jam berapa dan nggak boleh tutup sebelum dia, kayak aku dulu pernah ngalamin misalnya kayak pameran tuh kita nggak boleh tutup sebelum event ya. itu selesai gitu. Dan Nah, kalau itu juga tanggal merah challenge juga ya. harus tetap buka teh. Tanggal merah juga Tanggal harus merah tetap. Ya, apalagi kayak misalnya Lebaran juga buka. Lebaran juga kita setelah jam buka. berapa gitu ya bukanya Iya, ya. iya, biasanya bukanya jam 12 itu kita buka. Cuma kan karena aku juga kasihan ya ke yang jaga gitu teh. Mereka juga mau lebaran, mau kumpul bareng keluarganya. Tapi dari mallnya nggak ngebolehin O-nya. Jadi ya terpaksa kita tetap buka. Nah, akhirnya tetap karyawan yang tadi itu. Iya, tetap buka jadinya. Oh Tetap gitu buka tuh jadi teman-teman ya. Mhm. Jadi ternyata challenge-nya juga gitu nih. Kalau teman-teman yang mau jualan offline, ternyata harus mengikuti peraturan dari pihak mallnya ya. Kalau bukanya di mall ya, bukan iya, bukan ruko tersendiri gitu. iya, Jadi bukanya jam berapa sudah harus buka kan? Ada juga yang kayak modelnya loadingnya harus harus jam berapa ya? Tidak boleh iya, jam iya. operasional untuk loading gitu kan ya. Terus Itu tutupnya juga pun. salah banget Mhm, itu ya, buat loading barang mhm. gitu. Misalnya aku udah siap barang siang, tapi baru boleh loading itu jam 10 malam misalnya teh. Seperti Itu itu. nggak Jadi boleh ya. ya nggak boleh. Terus udah gitu, Oke, oke. misalnya nggak boleh lewat lift. Jadi harus lewat tangga gitu. Jadi kita gotong-gotong karung ya lewat tangga gitu. Oh, Masya Allah. Iya, iya, iya. Jadi challenge-nya tadi kalau aku rangkum berarti yang pertama adalah mahal di biaya dekor karena salah Ya, satu yang memikat mereka untuk masuk adalah di dekorasi dan harganya 25 juta, 50 juta tuh dekornya ya. Nah, yang kedua ya, adalah tangan dari ya, yang ketiga ada harus mengikuti peraturan dari mallnya ya. iya, Peraturan dari mallnya bahwa ketika memang jam buka, jam tutup, tanggal merah itu pun harus mengikuti peraturan
dari pihak mall, dan kita harus siap budget kalau untuk shifting sama budget kalau untuk hari raya ya, itu kan pasti Ya, costnya lebih mahal dong ya, ketika iya, mereka harusnya iya, libur tapi kita iya, kasih ke situ, mereka pasti ada minta uang lembur ya, iya, iya. Uangnya kayak pasti gitu. beda ya. Masuknya lembur gitu. Uangnya beda ya. Karena kita maksa mereka masuk di hari hari raya loh, halo hari raya loh gitu kan ya. Terus yang apalagi teh dia, untuk tadi kan tadi ya kalau tadi cerita bahwa ada di lantai bawah dan di lantai bawah tuh sepi ya kan. Iya, iya, Berarti kan kita benar-benar nasib kita itu ditentukan sama trafficnya si mall iya, tersebut ya. Itu gimana iya. sih Iya, kayak mensiasatinya waktu itu? misalnya kita mau istilahnya bikin marketingnya gitu ya Teh ya, tetap kan harus izin dulu ke pihak mall. Misalnya kita mau bagiin brosur nih buat pengunjung biar tahu kalau toko kita itu ada di bawah, di lantai bawah, di yang tempatnya sepi. Lalat aja nggak lewat gitu Teh istilahnya ya. Ya ampun, sedih banget sih. Itu kan demi demi biaya sewa yang murah Teh gitu. Waktu itu aku pikirannya masih aduh pengen buka cabang, pasti kan orang yang punya toko offline tuh begitu ya gitu. Keinginannya pasti aku pengen buka cabang gitu. Terus kadang ada tempat yang murah tertarik, tapi ternyata ya tempat yang murah itu ya pasti berbanding dengan trafficnya juga gitu. Ya dan kodarullah tempat yang aku sewa itu yang di lantai bawah ya lalat juga istilahnya mah nggak lewat gitu Teh. Ya ampun, sepi banget ya. Jadi Kayak jadi apa? Jadi apa ya? Kalau di offline itu kita untuk menarik trafficnya juga budgetnya cukup besar ya. Tadi kan cetak iya, brosur, sedangkan cetak brosur itu satu rim itu 600 ribuan loh. 600 nah, ribuan itu hanya bisa untuk 500 lembar. Berarti kan untuk iya, menarik traffic 500 orang itu kita butuh budget 600 ribu ya. Nah, tadi udah kelihatan apalagi tuh yang kita berbagai. kasih kan nggak tertarget juga kan Teh. Yang kita kasih brosur kadang kita cuma ngasih brosur ke yang lewat aja gitu biar cepat habis brosurnya ya. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak lewat Pak, ini brosurnya, padahal kan kita jualannya fashion wanita gitu, tapi kok ngasih brosurnya ke bapak-bapak. Nah itulah jadi marketingnya juga kurang tepat gitu di situ. Jadi apa ya, mubazir gitu Teh. Betul, 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 betul. Jadi kalau disimpulkan dari tadi itu intinya cost-nya gede banget ya. Ya Cost-nya tuh kosnya gede banget ya. Kan kalau display kan masuknya pemasaran, SPG pun masuknya pemasaran ya kan. Kemudian tadi mendatangkan traffic itu juga pemasaran. Berbagai biaya-biaya maintenance-nya itu pun masuk biaya pemasaran juga gitu kan ya, operasionalnya. Nah, setelah akhirnya waktu itu datang ke rumah aku ya, qadarullah kita ketemu di rumah, kemudian aku paksa untuk tutup pemirsa, jadi aku gemes ya. Jadi aku tuh gemes gini. Aku gemes sama orang-orang yang galau masih mempertahankan keren tapi nggak punya duit gitu. Itu kan aku gemes ya ngelihatnya ya. Kalau aku tuh mending nggak usah gaya-gaya tapi duitnya banyak, nah kayak gitu loh aku pengennya gitu kan. Jadi bisnis tuh bukan untuk keren. Jadi sebenarnya sebenarnya kalau menurut aku udah salah di awal ya. bener Kayak keren deh kalau punya butik sendiri. Nah itu udah nama ya. itunya keren ya. Nah, Jadi akhirnya ya, yang penting keren ya, gitu. itu Tapi mindsetnya kan ya. yes, Iya, mindset itu keren itu punya butik ya kan, ya banyak juga teh dia yang sekarang udah mulai aku kayaknya aku pengen punya butik deh. Kalau kalau aku bilang aku 10 tahun bisnis aku nggak punya sama sekali dan aku nggak pengen loh gitu ya, karena orientasi aku bukan keren punya cabang banyak, tapi gue ya. punya cash flow sehat itu keren kayak gitu. Nah akhirnya setelah diomelin itu dan akhirnya hijrah, apa sih yang dirasakan gitu teh dia? Berapa banyak penghematan Wah, yang dilakukan? wah, sehebat banget sih Teh. Iya di atas 100 lah lumayan ya. Di atas 100 jutaan mungkin ada Teh itu ngehemat segitu ya udah. Setelah aku kalkulasi gitu ya, ternyata setahun kita habis berapa ratus juta yang kalau misalnya kita pakai untuk bisnis online itu ya biaya itu tuh sebenarnya nggak perlu gitu Teh, dan kita bisa alokasikan untuk biaya apa untuk misalnya marketing online yang biayanya jauh lebih murah gitu Teh, dan lebih efisien dan lebih tertarget ini ya marketnya ya. Kalau bisa dibandingin dalam dalam bentuk persen ya teh ya, misalnya dari offline ke online ini biar teman-teman yang lain yang masih galau-galau mau di online kan bisnisnya gitu ya, dari offline ke online tuh berapa persen sih teh akhirnya penghematannya?
Misalnya Penghematannya untuk mendatangkan traffic sekian itu butuh budget berapa, sedangkan kalau di online itu hanya sekian persennya. bisa menghemat 75% ya. Wow, 75% ya. Sebenarnya ya, tapi dengan 25% di online itu udah buat aku itu udah wow, udah cukup besar teh gitu. Dengan kalau dibandingin biaya ya buka toko offline tadi itu. Jadi dengan online kita bisa menghemat 75% pengeluaran ya, yang Iya, itu harusnya bisa iya, menjadi profitnya kita ya, bukan pengeluaran yang bisa jadi profit ya iya, sebenarnya. iya, iya, bener banget teh. Kan lumayan ya, emaknya bisa jajan lebih jadinya. Aduh, bukan jajan lagi ya Bu, bisa beli berlian ya Bu, Masya Allah. Nah, Selama akhirnya ini cuma tadi, nah, dibayarin buat bayar listrik mall aja. iya jadi kita 75% tuh buat bahagiain si yang punya mall ya sebenarnya. Iya. Nah, akhirnya setelah hijrah ke online, apakah langsung brand owner atau masih dijualin produk orang lain dulu itu? Aku langsung brand owner teh. Waktu itu kan aku sekalian setelah akunya juga hijrah, terus aku juga kan ada cita-cita ya dari waktu sebelum toko offline aku tutup itu ya aku minta sama Allah gitu ya. Ya Allah aku pengen toko aku juga hijrah gitu. Jangan cuman akunya aja gitu. Ya alhamdulillah qadarullah Allah pertemukan aku sama Teh Muri ya. Akhirnya disuruh tutup toko dan waktu itu pas aku disuruh tutup toko, aku sama sekali nggak ada rasa ya tutup toko tapi justru aku malah alhamdulillah mungkin ini jawabannya gitu dan ini saatnya aku hijrahin toko aku juga gitu teh jadi emang ya rencana Allah itu nggak ada yang istilahnya Allah itu nggak mungkin menzolimi hambanya gitu ya teh pasti ada rencana indah di balik itu yang selalu aku percaya sih teh seperti itu. Nah, akhirnya berarti semenjak hijrah ke online itu langsung ke brand sendiri ya, karena kan brand yang sebelumnya Iya, kan masih jualan iya, celana, masih baju-baju casual-casual ya. iya. Aku langsung jualan syari waktu itu dengan produksi sendiri. Jadi Tahun mulai tahun belajar lagi dari 2017 nol teh. akhir. 2000 waktu itu tutup berhenti udah dari Desember 2017. Terus 2000 Januari 2018 akhir bulan itu disuruh tutup sama Temuri nih ya. Dengerin catat nih ya. Toko aku disuruh tutup sama Temuri tiga-tiganya Januari 2018. Nah, langsung aku progres dari situ teh gimana caranya ini aku harus bergerak cepat gitu ya karena aku juga butuh cash flow. Bulan Februari 2019 2018 itu aku langsung bergerak lagi langsung bikin brand sendiri. Alhamdulillah. Dan bikin brand sendirinya masih pakai nama tokonya yang kemarin itu ya, Iya, karena iya, udah sayang sama nama itu ya. iya, iya. Orang udah terlanjur kenal nama itu ya udah deh. Aku juga udah sayang sama namanya ya udah itu aja. Akhirnya pakai lah yang Simply Happy Shop. Ya, happy shop itu. Simply. Oke. Nah, ini sistem penjualannya gimana? Retail atau ada distributor agen reseller? Ya, ada agen. Belum sampai Ada distributor sih agen. teh, agen. Ya, ada Hmm, agen. Distributor ada agen. baru ya baru sekarang ada distributor ada. Iya. Oke, kalau Dan agen udah ada berapa banyak? ya, Udah berapa banyak agen nih? agen 100 aduh aku lupa jumlahnya. 100 110 kurang lebih 110 agen. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada sekitar seratusan agen lah yang kan artinya gini, ketika Teh Dea hijrah sama suami hijrah, akhirnya buka Simply Happy yang baru, konsep baru dan ternyata membuka juga pintu rezeki buat lebih dari 100 orang, Masya Iya, Allah. Alhamdulillah, ternyata alhamdulillah. hijrahnya kita itu bukan hanya membahagiakan diri kita ya, ternyata juga membahagiakan juga Nah, benar. lebih dari 100 orang, Masya Allah. Nah, dan Kalau alhamdulillah karyawan yang ada berapa? tadinya kan waktu offline itu kan karyawan satu toko cuma dua, terus tambah toko satu lagi satu, jadi totalnya 4. Sekarang alhamdulillah karyawannya ada 14 teh. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah ada 14 sekarang karyawannya ya. Dan
Nggak pakai biaya maintenance toko ya, nggak pakai lembur-lembur, nggak Enggak, pakai masuk hari libur, nggak pakai mengorbankan lebaran. enggak. Lebaran Waktunya happy libur dong ya, kita bisa lebaran kayak libur. orang normal ya. Waktunya libur kita libur. Itu. Jadi waktunya pulang ya kita pulang aja udah. Nggak ada sip-sipan juga nggak ada. Gak ada sif-sifan. Dan aku setuju Jadi banget sih, karena karyawan memang, bahagia deh. ya, Karyawan karena aku pikir gini, bahagia kan. kan kalau dalam Islam itu kan diajarin bahwa siang untuk mencari penghidupan, malam untuk istirahat gitu kan ya. Jadi Iya. di aku juga kita nggak pakai lembur-lembur, kita nggak pakai shift-shiftan. Bahkan kalau di luar sana kan emang ada ya orang-orang yang ngejar penjualan online tuh malam katanya yang ramenya, trafficnya gitu. Kalau aku ya Iya. mangga aja gitu. Dan aku mah mengikuti caranya Allah aja. Toh dengan aku ternyata sekian tahun mengikuti caranya Allah yang hanya cari nafkah tuh siang, malam ya udah kita untuk keluarga, untuk ya sometimes masih ada live-live dikit lah ya gitu ya. Iya. Itu masih oke gitu ya, tapi tidak tim tuh nggak kerja gitu sih, tapi ya alhamdulillah rezekinya tuh cukup ya. Kalau kita kejar masih bilang kurang, ya udah carinya siang-siang lagi gitu sehingga malam bisa untuk istirahat. Masya Allah. Kalau rumah produksi ini sistemnya kerjasama tuh gimana rumah produksi? Ya, aku maklun ya Teh. Jadi aku nggak pakai penjahit sendiri, jadi aku maklun gitu. Jadi Hmm. eh, Ada berapa penjahit tuh yang kecipratan rezekinya? penjahit ada berapa ya? Aduh aku lupa jumlah penjahitnya Teh. Aku pakai dua rumah Karena produksi yang ngurusnya. ya. Aku pakai dua konveksi. Cuma aku lupa jumlah Aha, aha. penjahitnya berapa. Masya Allah, Masya Allah. Ada nggak Alhamdulillah. sih contoh bajunya, nggak ada ya di sekitar kamu ya untuk lihatin seperti apa gitu contoh-contoh gamisnya yang kamu Gamisnya pakai ya, tuh ya? Nah, gamisnya kalau cadar. kalau untuk cadar itu yang brand sendiri ya. Iyalah jualan fashion masa nggak pakai brand sendiri ya. Nah, kalau untuk Enggak, produk pakai produk brand orang Simply apa? Happy, produk Ya, Simply Happy Shop itu launchingnya setiap berapa kali? launchingnya sebulan bisa 2 sampai 3 kali Teh gitu. Dua sampai Iya, tiga kali. sampai Wah, tiga. Masya Allah. Dan yang aku tahu Teh Dea ini totally hanya ada di Instagram aja ya, nggak main di Iya, Facebook ya. enggak. Kenapa sih, boleh ceritain? Kenapa? Pertamanya sih karena Instagram aku di si Instagram Simple Facebook Simple Happy itu di hack sama orang. Nah, itu yang bikin aku berhenti jualan di Facebook gitu. Ya Oh, qadarullah Allah udah atur rezeki aku memang untuk dari Instagram aja gitu. Ya udah Allah cukupin segitu sih Teh, alhamdulillah. nah, apa aja sih kiat-kiat strategi marketingnya buat di Instagram Teh yang selama ini dikerjakan? Kan dari awal banget nih ya, akhirnya online gitu ya. Begitu online full di Instagram Ya, ya, dari nol lah ibaratnya ya, dari yang di online orang belum kenal Simply Happy Shop sampai sekarang, Masya Allah, followernya udah gede banget gitu. Berapa Teh sekarang update followernya Instagram Simply Happy Shop tuh? aku lupa ya 200 berapa ya? dua Udah dua ratus ratus berapa ribu gitu. lebih followernya ya, Masya Allah. Apa aja tuh yang dilakukan strateginya untuk gedein akun Instagramnya sampai 200 ribuan followernya? Waktu itu waktu tahun pertama ya Teh ya. Tahun pertama itu aku fokus branding. Fokus branding di konten gitu. Jadi kan banyak nih ya orang yang mau jualan online tapi langsung fokus gimana caranya nih Teh pengen langsung laku gitu. Kalau aku bilang sih ya nggak bisa gitu. Karena kalau aku kan brand ya Teh. Jadi aku fokus untuk nge-branding dulu selama 1 tahun gitu. Tapi bukan berarti selama 1 tahun itu nggak ada penjualan gitu. Tapi tetap kita fokus nge-branding gitu. Kita bikin awareness dan positioning branding kita di mana untuk ke customer seperti itu Teh. Nah, baru di tahun berikutnya aku bisa menikmati hasil brandingnya Teh gitu. Agen-agen mulai datang kayak gitu. Terus customer mulai berdatangan yaitu hasil brandingnya. Jadi konten tuh penting banget ya, Ya, bukan hanya sekedar nyari follower, dan nggak ya, ada beli-beli follower kan yang setahu ya aku. ada. Bener-bener Dan bener-bener the ya, power of content ya. iya, iya. Nah, follower itu ya datang dari konten. Ketika kita jadi jual ya kalau tips dari aku sih gitu ya Teh ya. Jadi ketika ketika kita jualan jangan full 100% jualan gitu. Kita juga kan harus ngasih manfaat ya ke followers kita gitu Teh. Nah, itulah yang bakalan bikin followers kita stay di brand kita. Gitu sih Teh.
Mhm, mhm. Dari si kontennya harus ada yang bermanfaat, nggak cuma Ya, foto-foto katalog produk aja. Oke, ya. itu konten tuh. Terus apa lagi teh dia triknya? Apalagi ya, bikin foto yang menarik itu juga penting banget karena kan Instagram itu sosial media visual ya. Jadi di mana orang lihat produk, lihat Instagram itu ya langsung visualnya, fotonya bagus nggak nih, estetik nggak nih gitu, fotonya terang nggak. Itu jadi penting banget kenapa kita harus bikin foto produk yang bagus, yang menarik, terang ya. Terang itu wajib banget di Instagram, itu fotonya harus terang ya. Kalau bahasa Sundanya mah cekas ya teh ya. Orang Sunda pasti hafal ya. Nah itu jadi foto foto harus menarik sih teh. Fotonya harus cantik. Mhm, oke. Dari fotonya harus menarik, harus cantik. Berarti kalau itu fotonya foto sendiri ya? Foto Kamu atau sendiri. Aas yang fotonya? Uh, aku kan basicnya sama A emang fotografer teh dulu waktu kuliah itu. Oh, mhm, mhm. Jadi ketika aku terjun ke Simply, pertama-pertama sih aku yang pegang fotonya gitu. Nah terus lama-kelamaan karena ada anak juga, jadi kan aku nggak bisa. Berapa anak sekarang teh? Yang lain pada mau tahu loh. Alhamdulillah 4 teh. Alhamdulillah 4 ya, Masya Allah. Nah, karena ada anak juga, masih kecil-kecil juga, jadi kadang kalau misalnya aku foto, ya rempong sama anak gitu ya, Teh ya. Terus aku juga kan kasihan juga gitu ya sama mereka. Aduh ini mainnya sibuk foto gitu, aku nggak keurusin. Akhirnya dari situ ya aku jadi direkturnya aja gitu, Teh. Aku yang ngarahin, tapi pakai fotografer apa ada karyawan aku gitu. Jadi aku Oh, sekarang sebatas sudah ada aja. karyawan. Mhm, Iya, mhm, mhm. aku Sekarang yang sebatas pengarahnya ya. ya. Oke, oke, oke. Jadi konten itu penting banget. Justru konten itulah yang akan menarik audiensnya dan kontennya jangan katalog semua. Bukan hanya mendatangkan, tapi membuat audiens itu betah. Ya, Iya, artinya kan gini. Oke, dia nge-follow nih, tapi begitu bosen sama isinya kan akhirnya jadi unfollow ya. Nah, yang mengikat mereka untuk nggak unfollow artinya nggak bosen itu adalah dengan si kontennya jangan iya, jualan mulu gitu ya, Delia ya. iya. Iya, jadi tampilannya harus menarik gitu. Kalau misalnya kayak misalnya teman-teman lihat Simply kan ya. Simply kenapa aku pilih temanya warnanya putih dan warna-warna pastel. Ya, sebenarnya sih emang itu kesukaan aku juga gitu ya, kayak warna itu. Tapi secara visual ya warna itu juga emang lebih mengikat mata gitu, Teh. Lebih bikin orang tertarik dan akhirnya ya mungkin itulah yang bikin followers datang tuh ya dari konten dengan warna tone color seperti itu karena emang tone color juga ternyata mempengaruhi juga, Teh. Tone color mempengaruhi. Nah, ini udah ngomongin anak desain nih ya, nggak ngerti nih Mawur ini. Maaf ya Bu, roaming. Tone color yang kayak gimana sih sebenarnya yang mungkin yang gini ya, kan Ya, kita kan ngeliatnya juga tren ya teh ya. ya, Sekarang tuh trennya lagi apa? Trennya lagi ya, ya, nude, trennya di apa gitu kan ya. ya. Berarti berarti konten dari Instagram kita juga tuh boleh berubah-ubah nggak sih sebenarnya dari branding warnanya? Atau Eh, sebaiknya aja? kan desain itu juga kayak fashion ya teh ya, jadi dia berubah-ubah juga gitu. Nah kita juga ya mau nggak mau harus update, ikutan belajar juga gitu. Misalnya tren desain sekarang warna-warnanya seperti apa, nah itu kan misalnya kayak aku simply warna Tosca, tapi desainnya sekarang yang lagi in itu adalah earth color ya, earth color gitu. Nah itu aku combine aja gitu teh, pinter-pinternya kita mengcombine gimana nih warna branding kita apa ya namanya ya, color, aku lupa, color identity kita di Tolong ya pakai bahasa Indonesia yang dimudah mengerti mama ya pemirsa ya. apa ya, Iya color betul betul kalau identity identitinya warna kan kalau kayak misalnya McD itu kan kuning nah sama merah udah ya, titik gitu sama kan ya. kuning ya, ya itu. Ah, Nah, kita combine dengan warna yang lagi tren sekarang gitu, misalnya kayak warna-warna earth color kayak gitu. Nah itu aku combine seperti itu karena ya orang lagi sukanya warna itu, ya gimana caranya kita mengikuti apa yang menjadi kesukaannya mereka gitu. Karena kan Instagram itu ada tombol save ya teh ya, nah itulah yang bakalan kalau misalnya konten kita menarik bagus, mau dari sisi warna, pokoknya tampilannya menarik ya, itu yang bakalan orang banyak save seperti itu teh.
Jadi salah satu yang dikejar juga dari nilai engagementnya adalah nilai save-nya ya Teh, bukan Ya, hanya ada orang yang like sama komen. ya, Jadi nilainya adalah di save, sehingga kalau di save itu engagementnya naik ya nggak sih? ya, ya, Dan ya, supaya banyak yang save itu salah satunya juga memperhatikan tren warna saat ini dalam dalam hal desainnya ya. ya, ya. Kadang kan Oke, oke, oke. sukanya warnanya hijau aja gitu. Ya nggak apa-apa sih, asal kita nge-brandingnya emang kuat gitu ya Teh ya. Bisa bagus mengcombine dengan tren desain yang sekarang, karena kan orang sekarang tuh lebih ngikutin yang serba kekinian ya Teh ya. Mereka mau nge-set gambar yang kekinian gitu, quotes-quotes yang kekinian, ya kita ikutin mereka lah. Kalau misalnya kita memang mau di follow terus sama mereka seperti itu sih Teh. Oke, oke, oke. Mengikuti tren dari customer juga. Oke, tadi ya sebenarnya kalau menurut tadi ini kan ini kan ada dua hal yang harus kita perhatikan kalau di Instagram ya. Ada feed sama di story. Ya, Gimana sih Teh maintenance-nya kalau di feed itu posting berapa kali, kalau di story itu harus bagaimana? ya. Kalau di feed sih sebenarnya kalau algoritma sekarang jangan terlalu sering Teh. Jadi dan ada algoritma baru yang kalau misalnya kita habis posting itu harus langsung ditinggalin keluar dari Instagram Teh. Itu. Jadi Kalau kita kita udah nggak posting, kita keluar dari aplikasi Instagram selama 15 menit. Seperti itu Teh. Baru nanti kita masuk supaya apa tuh lagi. Teh? Jadi Instagram ngumpulin dulu komen dan like yang masuk Teh. Nah, biasanya kan kalau algoritma yang lama itu kita harus langsung balas komen dan like di bawah 30 menit ya. Kalau sekarang algoritmanya berubah, malah komen itu jangan semuanya dibalas dan jangan langsung cepat-cepat dibalas. Unik Kenapa tuh sih. Teh? Dari Jadi pihak kayak di Instagram Facebook ya. lagi ya, begitu kita balas komen dia akan muter lagi ya kontennya. Ya, kalau dulu kan kayak gitu Teh. Nah, kalau sekarang itu jadi Instagram begitu kita habis posting, Instagram mau sebarin dulu Teh. Instagram mau sebarin dulu keluar. Nanti setelah 15-30 menit kita masuk lagi ke Instagram, kan notifikasinya udah numpuk tuh. Nah, baru di situ kita bales-balesin komennya. Jadi dari Oh kita gitu. baru istilahnya baru naik lagi Teh. Seperti itu. Jangan diintip ya, pokoknya kalau udah posting ya. Dan sehari itu 1-2 postingan cukup. 1 sampai 2 postingan cukup. Nah, gimana Ya, buat yang kalau jualannya banyak Teh Dea? yang jualannya banyak, solusinya bikin katalog, akun katalog. Bikin akun katalog. Hmm. Jadi kayak Simply itu kalau di official bisa 1 hari cuma 1 postingan aku. Nah, 1 postingan itu emang aku diemin ya Teh ya, karena dia nanti makin lama bakalan makin naik engagementnya. Nah, itu reach-nya yang bakalan makin besar itu di situ. Tapi ketika kita timpa lagi dengan postingan yang baru, itu engagement postingan yang lama jadi berhenti gitu Teh. Oh gitu. Ya, Jadi kalaupun memang mau 2 harus jaraknya jauh ya. ya, jaraknya jauh. Aku biasanya yang satu posting pagi, nanti satu lagi aku posting malam gitu Teh, atau sore. Nanti selanjutnya posting lagi pagi, kayak gitu Teh. Jadi rentan Hmm, waktunya kita bikin jauh, jangan jauh. Jadi berlebihan. 1 sampai 2 saja per hari untuk Ya, feed. Nah, kalau yang ya. story gimana Teh? Kalau yang story, untuk 1 kali story itu per 2 jam, 2 sampai 3 story. Jadi jangan terlalu banyak gitu Teh. Kadang kan kita story sampai titik-titik banget gitu ya. Itu boleh tapi kita atur gitu Teh. Per 2 jam 2 sampai 3 stories aja. Jadi biar orang yang lihat juga nggak apa ya, nggak bosen gitu Teh. Aduh ini Per 2 storiesnya jam banyak 2 banget. sampai 3. Tunggu. Per 2 jam 2 sampai 3 story. Artinya per sekali posting story itu lebih dari 1 ya? Iya, bisa boleh Per lebih dari sekali satu. posting. Ya boleh lebih dari satu, maksimalnya 3 lah Teh gitu. Jadi jangan terlalu banyak. Nanti jadi postingnya lagi 2 jam kemudian, 2 jam kemudian ya. Iya, iya, iya. Jadi itu kita biar naik dulu gitu Teh. Biar naik dulu postingannya, nanti setelah 2 jam
Teh agak kejeda nih, agak kejeda. Nah, Ya, terus kalau isinya apa aja sih Teh kalau buat story itu bagusnya? stories biasanya funneling sih Teh kalau aku funneling ya. Funneling. Tolong menggunakan bahasa mama ya, Iya, pemirsa di sini penontonnya mama ya. ampun ya mah. Apa ya Teh? Coba dong Teh Muri, funneling itu apa ya? Mengarahkan customer untuk melakukan sesuatu. Misalnya kalau Simply itu misalnya launching ya, Simply launching. Biasanya postingan di story itu aku swipe up ke katalog. Nah, seperti itu. Tujuannya Katalog tadi berarti ke akun yang berbeda ya dari ya, akun official ya. ya ke akun yang berbeda. Misalnya ke akun katalog. Nah, itu tujuannya biar informasi sebelum open order itu udah tersampaikan gitu Teh ke customer. Jadi begitu di swipe up udah langsung masuk ke akun katalog. Jadi di situ customer bisa baca-baca deskripsi produknya, harganya berapa. Jadi informasinya udah dapet gitu. Terus bisa juga di swipe up-nya ke misalnya giveaway ya Teh ya. Aku lagi misalnya ngadain giveaway di ke foto giveaway di feed ya Teh. Di swipe up-nya ke situ. Jadi biar pas customer oh ini ada giveaway ya gitu. Pas dia swipe up langsung masuk ke postingan giveaway-nya. Jadi dia bisa langsung ikutan. Kan kalau misalnya kita nggak pakai funneling seperti itu, customer nggak akan tahu ya di mana nih giveaway-nya gitu. Harus dicari di mana giveaway-nya. Jadi kita bantu mempermudah customer dengan cara yaitu kita pakai swipe up atau link tadi ya. Tapi kalau misalnya belum bisa swipe up, ya kita kasih keterangan aja. Misalnya ada di postingan di feed, misalnya kayak gitu. Kalau swipe up masih sama ya, minimal 10.000 ya. Ya, ya masih sama. Ya. Terus satu lagi swipe up juga ke CS langsung Teh. Misalnya itu habis open order. Begitu open order langsung swipe up-nya ke CS atau ke website ya. Tujuannya ya biar langsung closing gitu Teh. Jadi jangan sampai nggak ada funnelingnya gitu. Karena sayang banget ya, misalnya kita cuman ngiklan-ngiklan di stories, tapi kita nggak arahin customer-nya kemana-mana. Orang hanya akhirnya cuma klik aja ya, skip Iya, skip skip aja ya. cuma lihat-lihat aja gitu. Itu kan Oke. kesempatan kita ya. Misalnya customer yang lewat ada 5.000 nih, dari 5.000 itu kan bisa kita arahkan mereka ke website, ke CS gitu, biar nanti sama CS bisa di follow up atau istilahnya bahasa Sundanya mah didadat biar beli gitu ya Teh. Seperti itu Oke. Teh. Jadi memang lebih lebih karena kan feed tadi kan cuma satu ya, berarti memang lebih hidupnya itu adanya di story ya, lebih Oh hidupnya iya, ya. iya. Karena orang Berarti sekarang kalau juga sehari bisa berapa kali posting di story itu? stories aku berapa ya? 10-15 stories sih Teh, segitu Simply. 10 10 15 sampai 15 story. Tinggal dibagi satu kali posting itu bisa 2 sampai 3 ya. ya, kalau konsisten ya Teh, kadang suka nggak konsisten juga. Jangan diikutin. Harus konsisten sih, benar itu. Karena kalau misalnya kita konsisten itu ngejaga apa ya, pengunjung yang datang ke Instagram kita Teh gitu. Dan kerasa banget sama aku ketika aku nggak konsisten buat posting itu traffic Instagram aku itu turun Teh. Jadi istilahnya aku mau dapetin customer itu lebih susah. Seperti itu. Ini organik ya Teh ya, ngomonginnya organik. Mantap. Jadi dari organik juga sebenarnya bisa mendatangkan banyak traffic Iya, juga ya, iya, tapi kunci iya, paling utamanya adalah iya. konsisten. Konsisten itu. Dan tadi Posting. konten-kontennya yang disukai sama mereka, Iya, kontennya jangan katalog aja, bikin mereka betah untuk iya, selalu nongkrong di feed kita sama story kita gitu kan ya. Nah iya. kalau buat ini nanti teman-teman silakan ya yang mau tanya-tanya seputar Teh Dea boleh, Instagram marketing boleh, mumpung ada orangnya kita tanyain terus ya. Kasus Nah silakan teman-teman jangan yang mau susah-susah bertanya ya. tentang
Yang Jangan mau sebut bertanya tentang merek Instagram marketing, silakan di komen. Aku mau nanya ini Teh Dea. ya. Apa itu aku lupa ya nanya. Kayak giveaway ya. Kalau giveaway Iya. itu kan ada kalau ada bahasanya kayak giveaway receh, ada giveaway yang gede gitu. Kamu jadwalin nggak sih sebulan tuh berapa kali? Oh iya, aku jadwalnya giveaway itu setiap launching produk, aku giveaway gitu. Setiap launching produk. Jadi sebulan aku bisa 2 sampai 3 kali giveaway teh. Nah, giveaway yang kayak gimana yang biasanya dibikin? Biasanya. Kalau kalau di Simply itu giveaway-nya jadi begitu aku punya launching produk itu langsung aku biasanya giveaway-nya pakai pertanyaan ya Teh. Nanti pertanyaan yang jawabannya paling bagus biasanya itu yang kita pilih pemenangnya gitu dan dapetin baju yang mau kita launching itu. Nah, kalau di pepohonan beda lagi Teh caranya. Kalau di pepohonan itu giveaway-nya adalah dari testimoni Teh. Jadi setiap customer yang habis beli, mereka aku suruh unboxing atau kirim testimoni atau review tanaman atau tools yang pernah mereka beli di pepohonan. Terus nanti dari sekian banyak yang stories, aku pilih 10 orang buat dapetin special gift dari pepohonan kayak gitu. Dan kalau di pepohonan itu berarti sebulannya ada 40 gift yang aku bagi-bagi. Wow, sebulan ada 40 gift dari para dengan cara mereka kirim mereka Testimoni. posting testimoni di Ya, story, nanti ya, story-nya kita up juga dan itu ya, malah membuat orang jadi penasaran ya ya, sebenarnya. iya, iya tujuannya Semakin seperti itu. banyak semakin Ya, banyak testimoni yang mereka kirim ya semakin jadi kayak efek bola salju ya. ya, ya aku sih itu cara salah satu cara aku ngebangun trust ya, trust customer gitu. Aku minta testimoni dari mereka dan sebagai feedbacknya aku kasih mereka gift gitu teh. Oke, oke, oke. Nah, tuh teman-teman bisa dicoba tuh ya. Nah, ini ada yang tanya dari trz.her. Teh ada pola tertentu nggak untuk stories atau random aja nggak pakai tema, termasuk tema template? Stories, template ya. Kalau stories sih biasanya aku itu kalau misalnya Simply itu kan per launching itu jadi kalau di Simply yang boleh di stories itu cuman gamis yang baru di launching atau yang mau di launching aja teh. Jadi nggak bisa satu hari itu storiesnya campur-campur kecuali udah lewat waktu pre-order kayak gitu. Jadi pas masa launching sampai pre-order itu kita fokus cuman stories produk yang mau kita open order biar si apa ya informasi produknya itu nyampe ke customer kayak gitu teh. Kalau misalnya template sih nggak ada ya. Template ya paling sesuai sama aduh aku lupa namanya bentar teh. Pokoknya sesuai warna-warnanya Simply deh. Jadi aku ke tim desain itu pokoknya kalau bikin desain itu nggak boleh keluar dari jalur warna-warnanya Simply. Nah itu yang disebut color branding gitu ya. Jadi Simply itu udah punya tone colornya sendiri kayak apa dan itu warna-warna itu yang bakalan diingat terus sama customer kayak gitu. Jadi nanti mereka sekali lihat warna kayak gini, ini mah misalnya McD banget ya gitu. Oh ini mah warnanya KFC banget ya, nah kayak gitu. Nah aku juga sedang menciptakan, oh iya ya ini mah Simply banget, nah kayak gitu teh. Kayak mood board ya namanya kata Mbak Nah, TRZ ya, tuh. ya, ya, bikin mood boardnya ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kayak yang di akun Muri ini kan aku ganti lagi nih warnanya. Aku gonta-ganti mulu masih mencari jati diri aku teh. Oh, ini lucu nggak kayak gini Ah, ya bunga gitu ya, ya. waktu itu ada bunga kan? Ibu bunga kan waktu itu pakainya. Nah, tahu aku lupa ya kan. Dan ini kan aku kan udah gonta-ganti orang ya. Gonta-ganti karyawan yang ngerjain ya. Jadi sekarang kita ganti lagi. Sekarang maunya yang tadi itu temanya yang earth tone sebenarnya earth tone. Terus Ya, jadinya kayak gitu ya sebenarnya dinikmati saja ya. ya. Ya kayak itulah kira-kira. Oh
Masya Allah, ih seru banget ya Teh Dea ya. Jadi ternyata memang yang sekarang tuh totalitasnya memang banyaknya di Instagram aja dan ternyata fokus di Instagram juga udah luar biasa dahsyatnya. Sama Iya, seperti di pepohonan juga Simply Happy juga di Instagram, pepohonan juga fokus di Instagram itu Teh Dea ya. fokus Instagram aja ya. Dua-duanya aku fokus Oke. Instagram aja. Nah, kenapa pada titik apa sih pada akhirnya Teh Dea kok jadi nambah bisnisnya nih yang pepohonan nih? Sejak kapan yang pepohonan ini? Pepohonan sejak pandemi teh. Sejak pandemi dan aku nunggu lahiran waktu itu. Kan pandemi di rumah aja ya. Terus aku juga lagi nunggu lahiran anak keempat gitu. Terus eh, ini kapan mulai sih ya? Ini kapan keluarnya ya bayi gitu. Terus aku ya cuman apa sih pelihara beberapa tanaman aja. Itu juga bisnisnya nggak sengaja sih teh. Jadi aku pelihara beberapa tanaman, terus aku stories aja tiap pagi kan cahayanya tuh bagus ya, cahaya ilahi itu, aduh masya Allah perfect banget lah kalau udah kena tanaman tuh. Nah itu yang bikin teman-teman aku tuh kabita gitu, deh mau dong tanamannya. Oh iya boleh. Awalnya cuma dari titip-titip aja teh. Cuman yang nitip tuh banyak, bisa 10 sampai 15 orang gitu. Akhirnya aku bilang, apa aku jualan aja ya? Iyalah deh, udah jualan aja. Soalnya katanya kalau mau beli tanaman tuh kadang suami susah buat nganter-nganter, kadang kalau disuruh nganter bete, udah sampai tempat tanaman suaminya malah nunggu di mobil kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah deh, aku jadi jualan tanaman deh sampai sekarang. Oh alah, di awal dari hobi ya, Ya, terus ditambah foto yang kamu hasilkan itu bagus ya, karena emang udah dasarnya fotografer ya kepincut deh mereka tuh ya, Masya Allah. Itu ternyata dari hobi iseng jadi duit tuh, Mak. Jadi sebenarnya cari duit itu alhamdulillah. nggak perlu jauh-jauh ya, mulai dari apa yang kita suka dulu ternyata Ya, ya, Teh Dea ya. Dan ya. dimulai nggak harus punya modal gede ya nggak sih? Iya benar, benar nggak selalu modal besar gitu. Kadang yang kita punya juga misalnya kita modal ilmu pun juga bisa gitu. Kayak misalnya kita lulusan desain, kita cuma bisa gambar, kita cuma bisa desain, ya itu juga kan udah bisa menghasilkan gitu teh. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh ya teman-temannya yang masih galau mau bisnis apa, coba tanya dulu passionnya apa, senangnya apa, dan dimulai dari apa yang ada. Nggak usah nunggu modal gede. Ada dari Mbak Mika Mika.Elshodik, teh untuk strategi pemasaran sering diskon, apa giveaway? Mana yang paling efektif? Aku diskon nggak? Diskon jarang ya. Diskon baru sekarang aja karena buat ngabisin stok aja kemarin akhir tahun. Giveaway sih teh paling kerasa Rutin ya, Pak, karena rutin ya. ketika giveaway itu kan ketika kita giveaway itu banyak orang yang like, banyak orang yang komen, otomatis konten kita itu tersebar ya kemana-mana. Nah ketika tersebar itu waktunya kita gembar-gembor produk kita apa yang kita jual di Instagram kita, karena lagi giveaway itu lagi istilahnya trafficnya lagi tinggi-tingginya gitu teh. Jadi itu kesempatan kita buat ngasih tahu ke customer yang masuk ke IG kita, buat kita ngasih tahu ini loh kita ada produk ini loh, kita mau launching ini loh produknya, deskripsi produknya seperti ini, kelebihannya apa kayak gitu. Jadi yang paling Oke, efektif jadi selama ini sih aku gitu giveaway ya dibanding dengan diskon. Jadi dengan adanya giveaway itu ya. justru ketika pelaksanaan giveaway jangan cuma Ya, cuma jangan cuma nongkrongin giveaway diam gitu ya, tapi justru malah nah, harus ya, diaktifin ya. Itu yang salahnya kalau menurut aku deh di teman-teman yang lain tuh. Begitu giveaway terus nungguin orderan gitu. ya, Padahal ya, sebenarnya terus ada yang bilang gini, "Oh, kok kalau giveaway yang masuk alay-alay ya, bukan target market," gitu kan ya. Padahal emang ya, sebenarnya yang ikutan giveaway memang kita sadari bahwa banyaknya quiz hunter ya kan yang quiz, tapi ya, kan sebenarnya ketika ya, mereka melakukan interaksi ke akun kita, konten kita jadi beredar. Nah, ya, disitulah kita yang ya. harusnya gencar lagi kontennya ya Teh Dea. Ya, nah itu biasanya kan kadang seringnya juga gitu ketika giveaway konten aku itu jadi masuk explore gitu teh dan jadi viral. Kadang dan sering juga masuk top hashtag. Misalnya hashtag aku jualan gamis. Aku ketik hashtag gamis syari itu bisa sampai top hashtag ketika lagi giveaway gitu. Berarti kan itu di Hmm. pencarian nomor satu tuh udah paling atas gitu teh. Nah itu kan
sebenarnya pengaruh banget ke penjualan teh dari situ. Oke. Jadi penjualan itu bukan dari orang yang ikut giveaway, Ya, tapi dampak dengan adanya giveaway, konten-konten kita menjadi ter-up, ya, engagement-nya bisa muncul di top post, kalau pasang hashtag. Nah ini lagi, ada ya, lagi Tedea, yang ya, mereka bikin ya, konten-konten IG tapi nggak ada ya. hashtagnya, itu percuma Nah, banget ya. iya itu sayang banget sih nggak pakai hashtag. Kadang banyak juga kan ya yang aku mah gengsi pakai hashtag banyak-banyak gitu. Ada yang bilang juga pakai hashtag alay banget. Ya bukan alay sih, justru itu kan emang mesin pencariannya seperti itu gitu. Pola pola kerja Instagram tuh ya seperti itu gitu. Kalau misalnya kita emang masuk ke mau masuk ke data pencarian apa yang lagi banyak dicari orang, misalnya kayak sekarang nih lagi ramenya daster, home dress. Ya ketika kita jualan daster ya harus pakai hashtag daster, home dress gitu. Karena itu yang bakalan dicari orang gitu. Sama ketika kita mau posisikan diri kita ketika kita mau belanja di Instagram gitu ya Teh. Misalnya aku mau cari daster, pasti aku nyari di hashtag daster gitu. Nah, ketika satu brand nggak pasang hashtag, ya nggak akan keluar di pencarian hashtag itu kan. Jadi sayang banget sih kalau nggak pakai hashtag teh. Jadi hashtag penting banget, karena percuma kontennya bagus, Iya, desainnya bagus ya, malah nggak iya, muncul di pencarian gitu ya Teh ya. Oke, iya. nah, dapat banyak ilmu ya teman-teman hari ini loh, seru loh. Ini ada Mbak Rizka Nanta, cara menarik orang untuk lihat live kita gimana Teh? Cara menarik orang Menarik untuk orang untuk lihat lihat live. live kita. Ya, narik orang yang pertama sih kita harus bikin engagement dulu ya teh. Karena kalau misalnya nggak ada engagement juga orang pas mau nonton ini live apa sih, ini siapa sih yang mau ngomong gitu ya. Jadi kita harus bangun ikatan dulu sama followers kita gitu. Nah terus jangan lupa sebelum live kita juga harus bikin infonya dulu gitu. Jangan tiba-tiba live gitu ya. Kayak Temuri kan kita sebar posternya dulu ya Teh ya. Nah itu jadi bikin orang mau ngeluangin waktu buat nonton live kita yang cuap-cuap mama ini ya. Loh ya teman-teman tuh ya, jadi engagement Jadi ya dulu ya sebelum gembar-gembor mulai. ya. Ya, Ada waktu ya, dulu jadi ya harus untuk kita gembar-gembor share dulu. info dulu. Oke, iya. Ya, Wah ini nggak berasa mulai teh dia ternyata udah iklannya. jam 5 lewat nih ya, seru nih. Udah sejam lebih loh ternyata, masih kurang kan? Nanti kita live lagi ya. Ya, insya Allah. Nanti teman-teman yang mau belajar langsung sama Tedea, nanti aku mention akun Instagram Tedea, kemudian juga ada akun Simply Happy, akun pepohonan. Silakan hunting-hunting pepohonan di sana ya, nanti aku masukin di captionnya. Terima kasih Tedea untuk ilmunya, Masya Allah berkah ya. Ya, amin. Jazakillah khairan ya, Temuri ya. Salam buat keluarga Amin, amin. Allah mudahkan semua urusannya. Semangat! sekalian. Semangat. Ntar kita ngerujak ya. Ya, terima kasih Amin. teman-teman yang sudah hadir ya, yang sudah nonton. Terima kasih. Allah Sama-sama mudahkan juga semua ya. urusannya. Sehat selalu Amin. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.